Halo, halo Halisa. Oh, dia sudah ada Halisa di sini. Kemudian ada siapa lagi nih? Aruma ya, sepertinya Aruma atau Rafa nih. Boleh kita nyalakan audio dan videonya dulu, teman-teman. Oke, Halisa. Oh, ini Aruma ternyata. Halo, halo, Aruma. Halo, Selamat Miss. bergabung, Aruma. Yes. Oke, Aruma. Ini sudah kelihatan, Aruma. Gimana kabarnya, Aruma dan Halisa sore hari ini? Baik, Miss. Baik, baik. Oke. Sudah makan malam belum tadi? Sudah makan sore? Halisah Aruma? Udah, Miss. Sudah. Makan sore sama apa tadi, Aruma, Halisa? Sama tahu bakso. Sama tahu bakso. Dibuatin sama mama. Iya. Iya, Iya. Mama hobi masak ya. Oke. Kemudian Halisah tadi makan sama apa sore ini? makan corn dog, Miss. Oh, makan sama corn dog. Bikin sendiri atau beli tadi, Halisa? Beli. Beli. Udah pernah latihan bikin corn dog belum? Bikin sendiri di rumah belum? Belum. Belum pernah. Itu makanan asal mana, Lisa? Korea atau mana? Apa, Miss? Makanan asal mana itu? Corn dog. Korea ya? Atau mana ya? Oh, kurang tahu, Miss. Orang tahu. Udah viral sejak lama itu ya, Halisa ya. Dari tahun berapa ya? 2020-an sepertinya. Sudah ada corn dog. Isi apa itu, Halisa? Keju atau sosis? Aku sukanya yang mozzarella, Miss. Oh, yang mozzarella. Terus dikasih topping apa lagi ya, Lisa? Matcha, coklat, atau apa? Toppingnya saus tomat Oh, biasa saus sih. tomat, sama mayo gitu ya. Berarti lebih ke gurih ya. Alisa lebih suka yang gurih-gurih ya. Terus sama apa lagi? Corn dog aja atau ada yang lain? Corn dog aja. Corn dog aja. Iya. Oke, Halisa dan Aruma. Ini kemarin minggu lalu sepertinya Halisa ada kendala sama laptopnya ya? Internetnya atau laptopnya, Halisa? Laptopnya, Miss. Tapi Laptopnya. sekarang udah Tapi sekarang sudah aman ada ya? yang main. Oke, Halisa, alhamdulillah sudah bisa aman Aman, Miss. lagi nih. Miss, tapi mau nanya, Miss. Itu Boleh, yang boleh. buat ngirimin tugas yang di Miro itu di mana, Miss? Soalnya di Oke, sini nggak ada. masih belum ketemu ya, Halisa. Boleh Miss share screen dulu ya, Aruma dan Halisa ya. Tunggu sebentar nih, Miss tunjukkan. Yang ditanyakan Halisa, bagaimana cara mengirimkannya gitu. Nah, Halisa bisa masuk dulu ke platform Algonova. Minggu lalu ada di lesson ketiga ya sepertinya. Kita kembali dulu nih ke lesson sebelumnya. Kita back lagi. Nah, ini dia. Minggu lalu itu di tanggal, oh ya, lesson 3 ya, betul. Lesson 3 nanti Halisa bisa klik di nomor satu ya. Kita cari dulu nomor satu ini. Oh, tidak dapat mengunduh tugas, coba kita play. Oh, ini Miss harus masuk lagi nih, Halisa. Tunggu sebentar ya. Karena ini udah dari tadi sore. Miss masuk ulang dulu. Aruma dan juga Halisa boleh sambil dimasukkan username passwordnya di platform Algonova ya. Oke, gini sambil menunggu yang lain join nih, Halisah dan Aruma. Jadi hari ini nanti, ini masih berkaitan sama yang minggu lalu ya, Halisah dan Aruma. Minggu lalu kita menggunakan platform Algonova itu dan juga Miro ya. Kalau Halisah dan Aruma sudah pernah menggunakan Miro, pasti akan lebih mudah nanti untuk pengerjaan next step. Nah ini, oh masih loading Halisah. Oke, atau mau dibantu dulu dari Halisah yang mau share screen boleh? Ini sepertinya punya Miss masih loading. Coba Halisa mau share screen dulu boleh? Miss stop share dulu ya. Halisa boleh tunjukkan lesson ketiga. Coba kita buka lesson ketiga, Halisa. Bisa, Oke. bisa. Ya, rumah boleh? Ini kan aku pakai beda laptop. Jadi Oh tugasnya ya. ngulang, Miss. Oh, tugasnya ngulang. Oh, nggak apa-apa, Rumah. Nggak apa-apa, no problem. Jadi kemarin kan Aruma sudah mengerjakan ya untuk lesson 3. Iya. Ya, jadi nanti kita akan lanjutkan di lesson keempat ya. Lesson keempat nanti masih berhubungan, tapi untuk ceritanya Aruma bisa buat baru. Karena kita menggunakan AI, jadi jauh lebih cepat tuh. Walaupun Aruma kemarin sudah pernah mengerjakan ya, nanti kita bisa buat ulang tuh ya, desain ceritanya gitu. Oke, kita coba dulu nih. Kemarin Aruma
menggunakan Miro-nya login nggak? Menggunakan akun Google. Login. Login. Nah, kalau login lebih gampang tuh Aruma. Kalau udah login pakai akun Google, nanti Aruma walaupun pakai device yang berbeda, kita bisa login dengan akun yang sama, nanti akunnya nggak akan hilang. Jadi nanti foldernya Aruma yang udah pernah dibuat tuh, projectnya tetap ada di sana gitu. Kalau yang di platform Algonova juga tidak terhapus ya Aruma ya. Walaupun Aruma membuka di beda laptop, beda komputer, tetap akan tersimpan gitu secara cloud ya, cloud atau dia akan tersimpan gitu di servernya. Jadi tidak usah khawatir ya Aruma, pasti akan masih tersimpan kok gitu di platform Algonovanya. Gitu Aruma. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan ya, Aruma dan Halisa? Oh ini Halisa sudah muncul ya. Kita coba dulu cek. Nah ini dia Halisa. Nah untuk platformnya sudah terbuka ya. Coba kita klik pada bagian bawah Halisa. Kita close dulu. Itu sepertinya ada tanda silang itu ya. Bisa ditutup dulu. Oke. Nah, ini agak nge-lag gitu nih Halisa. Coba kita tunggu dulu ya. Agak nge-lag gitu. Oh iya, di tempat Aruma tadi Halisa juga nge-lag ya? Iya, masih Iya, ngelek-ngelek. Miss. Oh iya, oke kita tunggu dulu aja rumah ya. Halisa sepertinya lagi menyesuaikan lagi ini platform Algonovanya. Atau sambil share screen lagi ya sambil nungguin Halisa nih. Nah, jadi nanti kita mau pakai platform baru tuh ya. Namanya Twine Aruma Halisa ya. Jadi nanti kita mau bikin cerita, tapi ceritanya versi non-linear. Udah pernah dengar belum? Cerita non-linear. Aroma, Halisah sudah Belum. pernah baca belum ya? Belum ya. Jadi misalnya nih baca cerita atau bahkan nonton film di Netflix sepertinya ada itu. Ya, ketika Aruma atau Halisah nonton film tapi bisa menentukan alur ceritanya sendiri. Pernah nggak Aruma kayak main games gitu. Jadi nonton Netflix tapi versi yang interaktif. Netflix film interaktif. Jadi nanti kalau Aruma sama Halisah mau menentukan alur ceritanya itu bisa. Karena tiap adegan gitu nanti ada opsinya A atau B gitu. Misalnya nih pemainnya mau makan es krim atau makan coklat gitu ya. Jadi nanti endingnya bakal sesuai sama opsi yang Aruma atau Halisah pilih gitu. Contohnya pilih es krim. Nah nanti endingnya beda lagi tuh kalau Aruma sama Halisah pilih yang coklat. Dan seterusnya kayak gitu ya. Coba. Oke, Halisa ini udah bisa nyala lagi videonya. Kita coba cek dari penyamis ya. Ini penyamis sepertinya udah muncul ya Halisa. Oke, jadi untuk minggu lalu Halisa bisa kumpulkan di sini. Di lesson ketiga, di nomor satu kita buka. Kemudian pada bagian Miro ya, ada judulnya tuh, Miro gitu. Coba kita lihat. Nah, kalau opsi jawaban itu bisa dipilih aja jawabannya ya, seperti biasanya. Kemudian kalau untuk mengumpulkan, biasanya kita dalam bentuk link. Halisa sudah punya linknya atau belum? Sudah punya linknya? Apa, Sudah Miss? punya link? Link dari Miro sudah mulai punya belum? Sudah punya linknya? Belum, Miss. Gimana Oh, caranya? oke, kalau belum punya linknya, nanti Halisah boleh dibuka dulu Mironya. Tampilan desain yang kemarin Mironya yang sudah Halisah buat, itu kan di atas biasanya seperti ada link. Nah, boleh di copy itu aja, Halisah. Itu Oh, lebih oke, mudah. oke. Iya, nah bisa diklik di sini nih nanti. Untuk nomor 3, kita coba cek dulu ya, Halisah dan Aruma. Oh iya, betul. Nah, nanti Halisah bisa scroll ke bawah. Ini ada bagian di kotak bawah ini adalah bagian yang bisa Halisah dan Aruma tambahkan linknya. Bisa berupa link atau file. Nah, kalau link bisa di paste aja di sini, Ctrl V. Nah, kayak gini. Jadi nanti bisa disimpan di send kayak gitu tuh Halisah. Coba, bisa nggak? Oh ya, Miss. Iya, dicoba dulu ya. Nanti boleh dicoba dulu untuk lesson 3-nya seperti itu cara submitnya. Aruma sudah bisa submit linknya atau belum? Untuk minggu lalu. Sudah bisa submit atau belum disubmit? Aku belum disubmit, Miss. Belum. Aku Oh ya, oke, nggak apa-apa Aruma. Jadi nanti kita akan lanjut untuk yang berikutnya ya. Nanti kalau Aruma sama Halisah sudah selesai, nanti boleh dilanjut lagi yang lesson 3 gitu. Nah, nanti Miss, Halisah, ya Halisah boleh sampaikan?
Ini kalau misalnya udah link harus ini juga ya, yang File. fotonya juga screenshotnya. Oh, nggak apa-apa. Tidak wajib. Kalau mau ditambahkan screenshotnya lebih bagus, boleh, Halisa. Kalau mau Soalnya ditambahkan, screenshotnya nggak boleh. ada di sini, nggak Oh ada di ya, filenya. oke, nggak apa-apa, Halisa. Tanpa screenshot boleh ya, tanpa screenshot langsung di send aja gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Rumah Halisa, sebelum Miss mulai nih lesson hari ini? Ada lagi yang mau dikonsultasiin, boleh? Atau sudah cukup? Sudah? Udah, Miss. Oke, sudah cukup nih dari Halisa. Haruma juga udah sip gitu ya, udah cukup. Nah, kalau sudah cukup, bis akan mulai ya, teman-teman ya. Lesson hari ini tuh teman-teman akan belajar caranya untuk membuat cerita interaktif. Ya, nanti interaktifnya gimana, Miss? Nah, Miss akan contohkan juga untuk contoh projectnya. Miss udah buatkan nanti supaya teman-teman bisa lihat ya. Sebenarnya hasilnya seperti apa sih? Nih, Miss contohkan dulu deh. Miss perlihatkan hasilnya yang teman-teman nanti bisa buat gitu biar tahu gambarannya yang mau dibikin tuh kayak gimana sih gitu. Nah, contohnya kayak gini teman-teman tuh. Ada sebuah cerita ya. Kita bisa tentukan ceritanya, alurnya, tokohnya ya. Kemudian ada pilihan-pilihan ceritanya. Jadi kita bisa buat seperti ini teman-teman nih. Coba boleh dibantu baca Aruma. Ada teks di layar nih, boleh dibantu ceritanya. Oke? Kamu terbangun dengan mata setengah terbuka. Jam di dinding menunjukkan pukul 6.45. Ibu, kamu belum siap. Kamu belum sarapan. Pilih cepat. Nanti telat loh. Teriak ibu dari dapur. Kamu pun bingung. Mau makan apa pagi ini? Oke, mantap Aruma. Nah, nih tadi sudah dibacakan oleh Aruma ya. Ceritanya lagi mau bangun tidur nih, bangun tidur gitu. Tiba-tiba ibu bangunin, terus tanya mau makan apa, sarapan apa ya, Aruma, Halisa. Nah, terus Halisa sama Aruma bingung nih, mau mikirin sarapan menunya apa nih. Coba Halisa boleh dibantu jawab. Mau sarapan apa, Halisa? Nasi goreng? Ini terserah, Miss. Iya, bebas. Ya, coba Halisa tidak mau? makan. Oh, Coba tidak tidak sarapan. sarapan. Halisa jarang sarapan ya. Oke, kita Enggak sih, Miss. pilih. Itu biar beda dari yang lain aja. Oke, oke, pengen beda dari yang lain. Tidak sarapan ya. Kita coba pilih tidak sarapan. Oh, oke. Karena tidak sarapan, boleh dibantu jawab nih, Halisa. Boleh dibantu baca, sorry. Boleh dibantu baca hasilnya. Kamu langsung ambil tas dan berlari keluar rumah. Angin pagi terasa segar, tapi perutmu mulai bunyi. Grrr. Di ujung jalan, kamu melihat penjual bubur. Oke. Kalisa yang tersenyum ramah. Ayo dek, bubur hangat, baru matang nih, katanya. Oke, ya. Terima kasih Alisa. Lanjut lagi ya ke Aruma. Kemudian Aruma mau pilih apa nih Aruma? Apakah beli Hmm, bubur sebelum lanjut ke sekolah atau abaikan dan lanjut jalan? Abaikan dan lanjut jalan aja. Abaikan dan lanjut jalan aja. Oke, boleh dibantu lagi Aruma untuk baca ceritanya. Kamu menolak tawaran itu dan lanjut berjalan. Tetapi di kelas perutmu berbunyi keras. Semua teman menoleh. Kamu tersenyum malu saat ulangan. Kamu kamu nggak bisa mikir. Ending lapar dan nilai jelek. Oke, terima kasih Aruma dan Halisa. Nah, ini adalah sebuah contoh ya, bagaimana kita bisa memilih cerita, memilih opsi. Alurnya ini teman-teman bisa tentukan sendiri ya. Dimulai dari pilihannya yang pertama tuh, ada menu sarapannya ya. Atau bahkan yang teman-teman bisa pilih yang tidak sarapan nih. Jadi ada nasi goreng, roti panggang, mie instan, dan tidak sarapan. Karena tadi kita pilih yang tidak sarapan ya, rekomendasi dari Halisa, maka ada pilihan lagi tuh ya. Pilihannya apa? Tadi ada dua opsi. Beli bubur sebelum lanjut ke sekolah atau tetap mengabaikan dan lanjut jalan. Nah, padahal udah lihat bubur ya di perjalanan, tapi tetap diabaiin ya. Terus lanjut ke sekolah. Nah, akhirnya sampainya di sekolah mungkin karena lapar ya, jadi kurang fokus gitu. Oke, atau kita coba opsi yang lainnya nih. Coba Aruma boleh pilih selain tidak sarapan nih Aruma. Mau pilih nasi goreng, roti panggang, atau mie instan Aruma?
Ah, roti panggang aja. Roti panggang. Oke, kita coba pilih roti panggang. Boleh dibantu ceritakan Aruma untuk roti panggangnya nih. Kamu Oke. buru-buru. Jadi cuma sempat ambil roti panggang dari dapur. Kamu berjalan sambil makan. Dan roti itu masih hangat. Enak banget. Tiba-tiba di pinggir jalan, seekor kucing kecil menatapmu dengan mata memelas. Kau lapar juga ya? Nah, katamu sambil menatap roti di tanganmu. Apa yang kamu lakukan? Oke, ya. Terima kasih Aruma. Nah, lanjut lagi ke Halisah nih. Apa yang kamu lakukan, Halisah? Apakah beri rotinya ke kucing atau makan sendiri dan lanjut jalan? Makan sendiri dan lanjut jalan. Oke, kita makan sendiri ya. Jangan dikasihin ke kucing. Boleh diceritakan, Halisah, cerita lanjutannya nih. Kamu menatap kucing itu, tapi perutmu juga lapar. Maaf ya, kucing kecil. Aku juga butuh tenaga, katanya sambil mengunyah cepat. Kamu sampai di sekolah lebih awal, tapi temanmu Lova melihatmu makan. Bagi dong setengah, katanya sambil bercanda. Kalian pun makan bareng sambil tertawa. Oke, endingnya lucu ya. Kali ini endingnya lucu nih. Sarapan bareng teman. Jadinya tadi Aruma, Halisah sarapan sama Lova. Oke, nah ini dia. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa memilih ya endingnya teman-teman ya. Tergantung sama opsi pilihan yang teman-teman pilih gitu. Apakah mau pilih nasi goreng, roti panggang, atau bahkan nggak sarapan gitu. Dan hasilnya juga akan ada opsi-opsinya juga teman-teman. Bisa endingnya lucu, bisa sad ending, bisa happy ending, dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa tentukan. Ini hanya contoh aja nih. Contoh sederhana ya. Memilih sarapan. Nanti bisa dibuat dengan cerita versi lainnya. Tidak harus seperti ini ya. Ini hanya salah satu contoh aja yang sederhana gitu. Yang bisa kita temui sehari-hari ya. Contohnya kalau mau pergi ke sekolah tuh sarapan apa enggak gitu ya. Sarapan apa? Nah, ini boleh pilih menunya. Gitu teman-teman. Ini adalah objek ya. Ini adalah sebuah cerita non linear namanya ya. Jadi teman-teman udah tahu ya bentuk dari produk yang nantinya project yang akan teman-teman buat itu seperti ini. Nah, gimana cara buatnya? Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman dari ini. Nah, karena kemarin kita minggu lalu sudah belajar bagaimana caranya menggunakan AI untuk menentukan sebuah alur cerita, tokoh ya, kemudian naskah cerita dan lain-lain, maka teman-teman akan lebih terbantu nih, lebih mudah untuk membuat project lanjutannya menggunakan Twine namanya. Nah, jadi tadi Miss yang menunjukkan ini tadi, projectnya namanya teman-teman dibuat menggunakan Twine. Toolsnya adalah Twine. Ya, ada yang udah pernah pakai Halisah dan Aruma? Twine, pernah dengar nggak? Twine. Belum, Belum. Miss. Belum. Oke, belum. Berarti masih hal baru ya buat teman-teman ya. Oke, jadi Twine ini merupakan salah satu contoh tools yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah cerita interaktif, teman-teman ya. Jadi tadi kita bisa bikin ceritanya tuh bisa pilih-pilih opsi ya. Jadi kalau teman-teman biasanya baca cerita kan, ceritanya langsung ditentukan sama pembuatnya, pengarangnya gitu. Tapi di sini berbeda. Aruma dan Harisah bisa menentukan alur ceritanya sendiri dengan adanya opsi-opsi itu tadi gitu. Jadi pembacanya bisa lebih interaktif ya dengan penulisnya. Oh, kita pilih yang ini, kita pilih yang ini gitu. Misalnya tadi yang kita praktikkan teman-teman. Nah, itu adalah sebuah cerita yang interaktif. Bisa disebut dengan cerita non-linear. Ya, kalau linear tuh yang biasanya teman-teman baca ya, novel, cerita ya, film yang ada di Netflix dan lain-lain, itu merupakan sebuah cerita yang linear. Tapi kalau yang non-linear ini yang bisa ada sebuah opsi-opsi seperti tadi itu. Ada yang pernah nonton film interaktif di sini? Aruma, Halisa, ada nggak yang pernah nonton? Alur ceritanya bisa pilih-pilih gitu. Jadi seperti games. Di Netflix ada loh teman-teman. Ada yang pernah coba nggak nih? Aruma sama Halisa boleh coba ya. Miss dulu pernah coba satu kayaknya. Ada film yang bisa kita pilih-pilih gitu. Jadi setiap adegan nanti ada opsinya. Teman-teman mau pilih kanan atau kiri gitu. Ada tombolnya. Jadi lebih interaktif nih. Alurnya juga bakal terjadi yang beda-beda setiap orang ya. Setiap orang yang nonton alurnya akan ceritanya berbeda-beda. Itu semakin banyak uh, opsinya gitu. Jadi maka makin variatif juga ceritanya gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah,
Step berikutnya, teman-teman nanti akan mengenal ya, mengenal Twine sekaligus bagaimana cara menggunakan AI untuk membantu teman-teman mengerjakan project ini gitu. Nah, sebelumnya teman-teman kemarin sudah punya ide, boleh digunakan idenya ya, ide ceritanya atau narasinya yang semula sudah ditentukan pada Miro itu, boleh digunakan lagi. Atau yang mau menggunakan cerita baru juga boleh ya. Halisa dan Aruma boleh menggunakan cerita yang fresh ya, yang baru boleh. Nanti boleh dibantu AI untuk menentukan alur cerita, tokoh, dan lain-lain gitu ya. Bahkan untuk teksnya juga bisa ya teman-teman ya. Nah, kemarin sudah mengenal metode binomial fantasi juga ya. Kita sudah mengenal sedikit istilah tentang binomial. Fantasi ini adalah algoritma yang digunakan untuk bekerja, untuk menuliskan sebuah cerita, teman-teman. Nah, ini nanti kita bisa kombinasikan juga dalam pengerjaan pembuatan proyek cerita interaktif ini gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sini ya. Ini nggak perlu terlalu banyak yang dibahas di sini. Intinya teman-teman sudah tahu contoh proyeknya yang tadi Miss tunjukkan ya. Jadi fitur permainan teks tadi seperti yang teman-teman pilih ya. Nasi goreng atau roti panggang gitu. Nah ini angka berapa yang harus dipakai? Angka satu atau dua misalnya seperti itu. Atau sedang bermain catur ya. Ini seperti teman-teman bermain games ya. Itu setiap games pasti ada opsi ya. Teman-teman mau geraknya ke kanan atau ke kiri ya atau mau meloncat. Nah, ini ada sebuah pilihan yang bisa teman-teman lakukan gitu dan hasilnya juga akan berbeda-beda teman-teman ya. Kalau ke arah kanan, oh ternyata ada jebakan di sana. Atau ke arah kiri ada hadiah ya. Lalu loncat di sana ada rintangan. Nah, macam-macam. Jadi setiap pilihan yang teman-teman pilih itu akan menentukan hasilnya gitu. Oke, jadi cerita menjadi sebuah games ya, cerita interaktif. Nah, ini namanya teman-teman. Ini namanya twine ya. Gambarnya seperti ini. Tuh, ini adalah simbol twine. Nah, jadi kita nanti mau pakai twine versi online aja boleh ya, biar nggak nge-lag. Karena kalau website kadang ada, kalau bukan website ya teman-teman, sorry, namanya aplikasi, ada aplikasi desktop juga, ada kelebihannya. Kalau kita pakai aplikasi desktop, filenya teman-teman akan tersimpan terus di sana, gitu. Ya, tapi minusnya itu tadi, kalau laptopnya tidak terlalu support ya, apalagi internetnya gitu terlalu berat karena terlalu banyak tools yang dibuka ya, seperti Zoom, Google Chrome, Twine dan lain-lain. Nanti takutnya malah nge-lag ya. Nah, biar menghindari internet yang agak lambat seperti itu ya, kita bisa menggunakan yang versi online saja teman-teman. Misrekomendasikan ya. Tapi ada minusnya juga. Kalau online dia tidak akan tersimpan secara cloud gitu. Jadi teman-teman perlu menyimpannya di dalam komputer teman-teman sendiri. Nah, jadi ada solusinya. Walaupun ada minusnya, tapi Miss punya solusinya. Solusinya adalah kita akan simpan dalam bentuk file ya, file Twine atau file HTML, HTML gitu. Jadi nanti ketika teman-teman ingin membuka lagi suatu saat ya, minggu depan atau minggu depannya lagi, kalau mau buka lagi ceritanya, kita bisa upload nih, explore file yang sudah pernah teman-teman buat gitu. Jadi bisa kita lakukan ya solusinya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya berikutnya. Di sini ada lagi nih ceritanya nih, struktur alur ceritanya. Teman-teman bisa menggunakan Miro untuk membuat storyboardnya ya, seperti menentukan tokoh, alur cerita ya, lalu ada opsi-opsi ceritanya, mau dibikin skema juga boleh teman-teman ya. Seperti mind map itu boleh dibuat mind map ya untuk menentukan opsi-opsi pilihannya tadi seperti sarapan ya, tidak sarapan atau nasi goreng atau roti panggang, corn dog atau apa ya, teman-teman bisa pilih. Nah, kita tuh tahu bakso tadi ya rumah. Ya, boleh dipilih itu sebagai opsinya. Kemudian dari masing-masing makanan tadi ada opsi lagi nih. Kalau pilih tahu bakso, kenapa gitu? Nah, nanti boleh dikasih opsi lagi gitu. A, B, C boleh. A, B juga boleh. Teman-teman bisa pilih kasih opsinya ya, bebas untuk opsinya. Kemudian, kalau sudah dibuat storyboard, teman-teman bisa lanjut lagi nih nanti untuk pembuatan ya project pada Twine. Nah, Miss akan contohkan langsung aja ya untuk Twine-nya teman-teman. Ini terlalu banyak konsep nanti malah bingung teman-teman ya. Kita langsung praktik aja. Jadi kita masuk ke Twine
Miss akan berikan linknya nanti ya untuk twine.org. Ini versi online teman-teman. Jadi ada websitenya khusus untuk Twine supaya teman-teman bisa langsung mengakses dari Google Chrome gitu ya, dari search engine, dari Safari gitu. Teman-teman bisa akses langsung gitu secara online. Nah, kemudian teman-teman bisa mulai dengan membuat ya mood board baru ya. Di sini ada sebuah judul yang bisa teman-teman coba kita back dulu. Kita bisa tambahkan ya. Jadi yang pertama teman-teman tampilannya akan seperti ini ya, masih kosong. Kalau tadi belum ada, dia akan kosong, tidak ada example dan tidak ada twine.demo ini. Jadi teman-teman bisa buat dengan cara klik new di pojok kiri atas ini ada new. Nah, Halisa dan Aruma bisa diperhatikan nih, karena ini hal baru ya untuk teman-teman ya. Jadi ini new, bisa diklik aja, lalu kita kasih judul projectnya teman-teman. Ceritanya tentang apa? Apakah ceritanya tentang yang tadi, sarapan ya, sarapan di sekolah, atau mau ceritanya tentang fabel ya, fabel juga boleh tentang animal, atau tentang fairy tale ya, boleh juga teman-teman kalau suka yang fiksi-fiksi, atau mau cerita yang tentang sejarah juga boleh ya. Nah, Rumah sama Halisah bebas untuk memilih ceritanya, jadi nanti kita kasih opsi-opsi ceritanya gitu. Kasih judul nih, judul cerita ya. Jadi Miss kasih tulis aja judul sini, judul cerita, lalu kita klik enter. Nah, udah muncul. Sekarang nanti teman-teman langsung diarahkan ke sini. Kalau belum muncul seperti ini, bagaimana, Miss? Nah, caranya teman-teman klik aja pada pada stories yang sudah teman-teman pilih, lalu diklik dua kali. Klik-klik. Nah, dia akan muncul. Kalau sudah muncul seperti ini adalah kanvas teman-teman tempat teman-teman bekerja. Ya, Harisa dan Aruma bisa mulai dari sini. Nah, nanti kita akan tulis di sini, teman-teman. Tuh, kalau belum bisa muncul gimana, Miss? Nih, caranya teman-teman bisa klik lagi dua kali. Klik-klik dua kali ya, double klik pada kotak tersebut. Lalu kita bisa kasih nama ya, mau di rename boleh teman-teman. Kita rename. Caranya kalau mau rename klik di sini, rename. Judul ceritanya apa? Boleh dituliskan ya, teman-teman ya. Judul ceritanya bebas. Dah, kalau sudah lanjut lagi, kita mau isi nih. Judul ceritanya dengan pengantar cerita ya. Suatu hari kayak gitu-gitu ya, teman-teman boleh tuliskan. Suatu hari eh, apa-apa-apa boleh ditulis lanjutannya. Kemudian kalau mau membuat opsi, teman-teman, kalau membuat opsi kita menggunakan ini tanda kurung siku. Kurung siku ada di samping huruf P, teman-teman. Ya, kurung sikunya double seperti ini. Opsi satu gitu ya. Nah, lalu lanjut lagi mau kasih opsi dua. Buat lagi teman-teman ya. Opsi dua. Opsi 2. Nah, seperti itu. Kalau mau buat opsi 3, tulis lagi. Opsi 3. Nah, ini sedikit ada kode ya, kode programnya sedikit. Tapi ini yang kode simple ya, teman-teman ya. Nanti ada juga HTML tuh yang teman-teman pelajari minggu depan. Nah, jadi ini lebih simple ya daripada Python, JavaScript, HTML gitu. Nah, kita ini lebih simple karena sebuah struktur penulisan pada Twine ini cukup menggunakan tanda-tanda simbol yang sederhana seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, Miss contohkan dulu. Oke, sudah menjadi opsi satu, 2, 3 ya. Nah, contohnya tadi opsinya ada nasi goreng, ada tahu bakso, ada corn dog ya, ada tidak sarapan, dan lain-lain. Nah, itu opsinya sudah muncul nih, teman-teman. Terus kalau mau dikasih opsi lagi, kita bisa klik dua kali pada opsi satu, mau dikasih opsi lagi. Boleh dikasih pengantar ceritanya dulu. Jadi hasilnya tuh teman-teman ya ceritanya nih, naskah ceritanya teman-teman bisa tuliskan di sini. Nah, kemudian kasih opsi lagi. Opsinya apa? Nih, kasih opsi 1A ya, teman-teman bisa tuliskan. Lalu ada opsi 1B ya. Nanti opsinya teman-teman bebas ya, tergantung sama ceritanya aja nih. Opsi ya, kita tulis lagi opsi 1C. Nah, kemudian kalau masih ada opsi lagi boleh tulis teman-teman. Opsi 1D gitu ya, sebanyak-banyaknya juga boleh ya. Kalau sudah, kita cek lagi teman-teman. Oh ini sudah muncul ya. Dari opsi satu itu ada opsi 1A, 1B, 1C, dan 1D. Kalau mau digeser teman-teman, bisa ya, biar kelihatan lebih jelas. Nih, bisa digeser seperti ini. Kalau opsinya teman-teman terlalu banyak gitu ya, banyak bisa digeser aja, biar nggak bingung nih menentukan. Oh opsinya ada 1A, 1B, 1C. Mau diurutin juga boleh. 1A, 1B, 1C, dan 1D gitu ya. Kita buat lebih rapih boleh teman-teman ya.
Kita atur aja seperti ini digeser-geser ya untuk tiap kotaknya nih di sini. Oke, kalau sudah lanjut lagi ke opsi yang kedua. Nah, mau ditambahkan naskah ceritanya lagi, ditulis sini teman-teman. Jadi hasil keputusannya itu apa? Boleh dituliskan ya. Kemudian dikasih opsi lagi dan seterusnya teman-teman bisa tuliskan ya opsi 2 nih. Opsi 2A dan seterusnya. Oke, ini hanya contoh aja ya teman-teman ya. Nanti dia akan muncul di sini opsi 2A. Kalau mau ditambah opsi 2B, 2C, 2D, boleh ditulis teman-teman menggunakan bracket tadi ya tanda kurung siku itu. Nah, itu kita pakai itu teman-teman. Square bracket namanya. Itu kurung siku. Kalau sudah, nanti kita play teman-teman ya. Kita coba play ya. Caranya bisa diklik pada bagian story, build tadi ya. Kita klik pada bagian build di sini. Nah, tadi sebelumnya kan teman-teman belum berada di build ya. Boleh diklik build. Nah, setelah diklik build, teman-teman bisa klik play. Ada tombol play di pojok kiri atas ini. Nah, Aruma dan Halisah bisa klik tombol play-nya untuk melihat hasil cerita yang teman-teman buat. Oke, kita tes dulu boleh ya, tidak harus langsung sampai selesai baru dicek. Boleh dicek secara bertahap nih. Setiap bikin opsi, teman-teman mau cek itu juga boleh. Caranya langsung di play aja. Nanti dia akan muncul nih. Oke, udah muncul ya. Satu hari apa? Nah, teksnya boleh ditambahin tadi. Lalu opsinya nih, nasi goreng apa-apa tadi ya. Nih contohnya. Kita pilih opsi satu, lalu muncul. Oh, kalau pilih opsi satu, ada keputusannya nih, ceritanya tentang apa ya. Kemudian opsi 1A dipilih lagi. Nah, ini bisa kita kembalikan lagi teman-teman. Kalau sudah ya, kita back lagi. Tuh, ini dia. Jadi cara untuk tesnya seperti ini teman-teman. Kita bisa play ya, Aruma dan Halisa. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu terkait penggunaan tools Twine? Oke, Aku, Halisa. Miss. Ya, boleh. Halisa mau tanya yang mana? Itu bisa dikasih gambar gitu gak, Bes? Biar bisa lebih menarik. Oke, iya bisa Halisa. Kalau Halisa mau ngasih gambar, boleh ya. Tapi bukan untuk hari ini nih ya. Jadi ceritanya hari ini nanti kita fokusnya ke teks dulu ya, Halisa ya. Kalau mau ditambahkan gambar dan juga desain-desain warna ya, itu nanti kita perlu HTML dan CSS. Ya, jadi perlu belajar HTML dan CSS. Halisa sudah terbiasa dengan HTML dan CSS belum? Eh, pernah bikin tapi belum Pernah. terbiasa sih. Oke, nah nanti boleh dibiasain dulu. Jadi Halisa kalau mau nambahin gambar nanti kita bisa pakai kombinasi dengan HTML dan CSS karena ini berkaitan dengan website ya. Jadi untuk pembuatan tampilan, kalau HTML itu lebih ke struktur ya. Nah, kemudian kalau CSS, jadi kita nanti tampilkan menggunakan CSS Halisa. Nah, seperti yang di sini Halisa, kalau kita publish to file ya, kalau teman-teman publish to file, nanti akan tersimpan ke komputer dalam format HTML. Nah, jadi ceritanya tuh teman-teman di sini sudah akan menjadi otomatis filenya adalah HTML. Nih, coba kita cek di sini. Nah, ini dia. Pilihan sarapan. Tadi Miss sudah coba. Ada pilihan sarapan.html. Nah, jadi formatnya akan tersimpan otomatis dalam kode HTML. Gitu. Jadi nanti kalau Halisa mau menambahkan gambar, kita akan kombinasikan dengan kode program CSS gitu. Kalau CSS itu berkaitan dengan pemberian warna ya, kemudian font ya, lalu ada gambar ya, kemudian yang lain-lain gitu. Jadi jauh lebih menarik gitu ya, biar nggak item doang gitu ya, Lisa ya. Iya, oke, bagus Halisa, good idea ya. Boleh, boleh Halisa nanti. Kalau teksnya udah jadi, nanti kita coba ya, gitu. Oh ya, Ada Miss. lagi Kalau yang mau misalnya ditanyakan? kalau misalnya codingan buat HTML-nya nanya di AI bisa nggak, Miss? Boleh, boleh banget Halisa. Apalagi kita kan sekarang materinya AI ya. Jadi kita akan menggunakan AI, betul banget. Nih, tadi Miss belum mencontohkan ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan AI untuk membuat narasi seperti ini, Halisa. Oke, boleh, boleh banget Halisa. Ada lagi yang mau ditanyain Halisa, Aruma? Ada lagi? Aruma dari Aruma nih, coba. Aruma belum kedengeran suaranya. Ada yang Mau mau ada, ditanyakan Miss? nggak? Oke, belum ada Aruma. Belum, belum. Belum. Oke, dari Aruma belum ada. Dari Halisa, ada lagi? Halisa? Boleh ditanyain lagi?
Udah, Miss. Oke, sudah Lisa ya. Kalau sudah cukup nih teman-teman, misalkan lanjutkan lagi penggunaan AI atau ChatGPT dalam pengerjaan project ini teman-teman. Jadi kita akan melibatkan AI ya, karena kita akan memanfaatkan AI untuk pembuatan project di sini. Nah, teman-teman boleh dibuka dulu ChatGPT-nya ya. Boleh menggunakan ChatGPT atau Gemini boleh. Nah, Miss akan contohkan nih. Jadi tadi Miss buat project sebelumnya itu bisa menggunakan AI teman-teman. Nah, jadi yang pertama nih, Miss, kalau sudah punya ide, boleh diceritakan langsung ya. Jadi kita tuliskan promnya. Aruma dan Halisah bisa tuliskan promnya. Tapi kalau belum punya cerita, Aruma dan Halisah bisa meminta AI untuk memberikan cerita ya, ide ceritanya. Untuk ide ceritanya, teman-teman bisa buat dalam bentuk opsi. Lalu teman-teman bisa pilih nih, ya. Contohnya seperti ini. Aku ingin membuat cerita non-linear nih menggunakan media Twine. Bantu aku membuat ide cerita sederhana untuk memulai proyek pertamaku. Misalnya seperti ini. Nah, Miss sudah menuliskan promptnya seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut lagi nih. Oh, sudah muncul ya outputnya ada cerita-cerita ya, ide-ide cerita yang ditampilkan oleh AI. Kemudian, Aruma dan Halisah bisa memilih salah satu dari cerita yang disediakan. Nah, contohnya kita mau pilih apa nih? Ada rahasia di dalam kotak, hari yang berulang, liburan yang gagal, lalu ada surat dari masa depan, pilih satu yang tepat. Oh ini ya, banyak banget ya. Kemudian, kalau sudah ada yang cocok nih, Aruma dan Halisah bisa pilih salah satu. Nah, contohnya tadi Miss pilih nih, aku pilih nomor satu, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah muncul nih ya, dia akan menampilkan. Oke, ada pilihan sarapan ya. Jadi pilihan sarapannya dia ada opsinya teman-teman. Tadi ada nasi goreng, roti panggang, mie instan, tidak sarapan dan lain-lain. Dia muncul langsung. Nah, setelah itu teman-teman bisa mulai untuk menambahkan cabang-cabang ya. Jadi ada cabangnya tadi ada nasi goreng, kemudian cabang roti panggang, cabang untuk mie instan ya, dan juga yang tidak sarapan. Nah, setelah kita tambahkan, nah ini teman-teman, jadi kita perlu buat ini nanti ke dalam Miro ya. Kalau teman-teman nanti sisa waktu, kita akan menambahkan juga untuk mind map-nya ini menggunakan Miro. Jadi kita kombinasikan antara Miro dan juga Twine gitu teman-teman. Ya ini contohnya mind map-nya dimulai dari start. Lalu ketika kita mulai start ya, langsung ada opsinya. Ada nasi goreng, terus ada roti panggang ya, ada mie instan dan juga tidak sarapan. Kemudian dari masing-masing pilihan ada opsi lagi. Nih, apakah nebeng atau menolak ya, atau beri ke kucing atau makan sendiri dan lain-lain, teman-teman. Ini adalah contoh sebuah mind map dari struktur cerita. Kemudian, kalau sudah, dia akan memunculkan. Nah, ini contoh narasinya, teman-teman. Narasinya dalam bentuk teks sederhana seperti ini atau yang kompleks juga boleh ya. Semakin kompleks ceritanya, maka semakin bagus juga nih alurnya, gitu ya. Nanti boleh dibuat semenarik mungkin Aruma dan Harisah nih, karena teman-teman sudah sering membaca cerita ya. Nah, apalagi sudah sering nonton film, kemudian membaca cerita, bahkan menulis cerita juga. Nah, ini boleh dimanfaatkan teman-teman ya, skillnya teman-teman nih untuk membuat sebuah cerita menggunakan ya cerita interaktif menggunakan Twine gitu. Nah, ini dia. Ini hasilnya output dari AI. Untuk penggunaan AI-nya ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Aruma dan Halisa. Penggunaan AI untuk Tidak ada, Miss. Tidak ada. Oke, belum ada. Berarti sudah cukup jelas ya yang disampaikan ya terkait penggunaan AI untuk membuat naskah cerita, alur cerita, kemudian ada opsi cerita. Nah, kalau sudah teman-teman, nanti jangan lupa kalau sudah selesai kita export teman-teman ya. Jadi kita simpan dalam dua file, formatnya bisa klik pada publish to file dan juga export as TWI. Jadi yang pertama kita bisa publish ini untuk convert menjadi file HTML atau HTML itu teman-teman ya. Jadi formatnya HTML dan juga TWI teman-teman. Nah ini dia. Pilihan sarapan.twi dan pilihan sarapan.html ini sebuah contoh nama file yang tadi Miss simpan gitu. Kalau sudah disimpan teman-teman, nanti kalau suatu saat nanti ya kita mau buka lagi, kita tinggal ekspor gitu. Jadi masih ada gitu ya, nggak hilang projectnya. Oke, siap teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita mulai? Enggak, Miss.
Oke, sudah cukup untuk mengekspor ya. Kalau sudah bisa, teman-teman nanti bisa dibuka platform Algonova-nya. Ya, kita buka di platform Algonova, lesson keempat, teman-teman ya. Kita masuk pada lesson keempat. Nah, ini bisa kembali lagi. Kemudian kita buka di lesson keempat, itu ada opsi-opsi ABC-an ya. Ada soal-soal ABC-an. Teman-teman bisa lanjutkan di lesson keempat. Kemudian bisa menjawab menggunakan AI ya, seperti biasanya. Teman-teman bisa manfaatkan AI untuk pengerjaan latihan soal yang ada di Algonova. Nah, cara penulisan promptnya teman-teman perlu diperhatikan ya. Bisa munculnya supaya outputnya sesuai. Nah, boleh ditulis secara lengkap gitu permintaannya. Kalau sudah, ini contohnya yang pertama nih. Apa yang penting untuk diingat saat membuat pilihan dalam permainan teks? Nah, contohnya adalah konsekuensi yang jelas dan berarti dari setiap pilihan bagi pemain. Nah, jadi adanya opsi itu tadi adalah menentukan ya hal yang menentukan sebuah jalan cerita gitu. Kemudian nomor dua nanti boleh dilanjutkan ya. Lalu berikutnya ini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini ada dokumen yang bisa teman-teman baca nantinya yang terkait dengan Twine ya di bagian yang ini. Lalu yang nomor tiga teman-teman bisa buka juga. Ini ada soal, tapi soalnya dalam bentuk submit teman-teman ya. Jadi nanti kita submit manual. Kita bisa klik centang, kemudian di submit itu kalau sudah selesai tersimpan, teman-teman bisa centang itu ya. Kemudian cara mengerjakannya, mengumpulkannya, teman-teman bisa pilih di sini ada link ya, atau dalam bentuk file teman-teman. Jadi nanti untuk file Twine-nya teman-teman bisa di-upload di sini boleh ya. Jadi Twine-nya, filenya nanti dalam bentuk HTML atau TUI boleh di-upload di sini gitu. Oke, siap ya. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Halisah dan Aruma? Tidak, Miss. Ayo, Miss Tidak bikin. ada. Oke, Belum, siap. Aruma, Aruma, ada yang mau ditanyain? Halisa udah nggak sabar mau bikin nih. belum, Miss. Belum ada juga. Oke, Miss Tom share ya. Kita buruan bikin teman-teman ya. Semangat Halisah dan Aruma. Kita share screen ya. Halisah dan Aruma boleh mulai di share screen. Kita buat projectnya teman-teman. Oke, ini sudah terlihat share screen dari Halisah dan juga Aruma. Kita masukkan username dan juga passwordnya. Kemudian setelah itu klik masuk. Nanti Miss, kita, oke Aruma ya. aku lupa passwordnya Oh apa. iya, boleh. Miss bantu cek dulu ya Aruma ya. Passwordnya Aruma. Halisa lupa nggak passwordnya? Masih ingat Halisa? Nih, untuk Aruma. Bentar, Miss bantu cek dulu nih. Hai. Oke, Aruma. Kita carikan dulu ya. Passwordnya Miss kirimkan di direct message ya, Aruma ya. Username Oke. dan password ya, biar nggak salah nih. Oke, karena username-nya Aruma lumayan panjang ya. Ini. Karena namanya bagus sekali. Oke, Miss kirimkan di direct message Aruma. Nah, yang belakang itu ya, yang bawah itu adalah passwordnya ya. Aruma boleh dibuka di direct message. Halisa, Oh, sudah aman belum platformnya? Sudah bisa? Oke, Halisa boleh lanjutkan. Aruma udah bisa juga? Boleh dilanjutkan lagi. Oke, sudah berhasil Aruma. ya, Kita klik ya. lesson berapa ini? Lesson keempat nomor satu Aruma. Ya, kita klik di nomor satu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apa yang penting untuk diingat saat membuat pilihan dalam permainan teks? Nah, yang perlu diingat apa tadi? Ada konsekuensi yang jelas, yang berarti dari setiap pilihan bagi pemain. Nah, ini contohnya. Kemudian, ya, kalau Aruma ada kendala boleh disampaikan sama Miss. Boleh menggunakan AI. Jadi untuk penulisan promptnya ya, Aruma boleh ditulis pada prompt ChatGPT ketika ingin menemukan jawaban misalnya ya. Kalau masih kesulitan boleh menggunakan ChatGPT. Oke, good Arima dan juga Halisa.
Nah, boleh ditambahkan nih ceritanya ya, teman-teman. Ceritanya bebas, mau pakai alur cerita yang sudah teman-teman punya idenya nih, boleh. Oh iya, untuk Twine-nya nih, Miss kirimin juga linknya ya, belum Miss kirimin tadi. Oke, twine.org. Nah, ini dia, twine.org. Twinery. Oke, Miss kirimkan dulu di direct message. Oh, di ini, general message ya. Oke, Halisa sudah bisa ya. Good. Lanjut lagi, Aruma juga sudah. Boleh dilanjutkan ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita latihan menuliskan cerita. Nah, Roma boleh disubmit dulu ya, boleh disubmit cara submitnya ya. Nanti kita kirimkan link atau filenya di sini. Oke, kalau sudah, Aruma boleh sambil dibuka. Namanya adalah twinery.org tuh yang ada di chat Zoom. Sudah kirimin. Twinery.org. Lalu kita menggunakan ChatGPT untuk membuat ceritanya. Kita klik pada Use in your browser. Nah, Ruma bisa klik di sini yang versi online ya. Kalau download nanti bisa, tapi harus download dulu. Nah, itu nanti kalau ada kendala koneksi, dia akan lebih lama gitu ya. Jadi supaya lebih mudah, kita bisa pilih yang versi online. Oke, kita skip. Kemudian sudah muncul ya. Kita klik new, Aruma. Kita klik new untuk membuat cerita baru. Boleh dikasih judul ceritanya tentang apa nih? Mau tentang apa? Boleh dituliskan judulnya atau mau tes dulu ya? Mau tes dulu boleh juga. Tes dulu Iya, ya. mau tes dulu boleh. Cerita. Oke, lalu create boleh atau klik enter, dia langsung otomatis tersimpan itu Aruma. Nah, ini dia. Sudah muncul ya, masuk ke dalam boardnya. Di sini sudah ada untitled message. Kalau mau diedit, kita klik 2 kali Aruma. Klik-klik. Nah, double klik. Kalau mau di rename, Aruma bisa klik pada bagian rename. Lalu ditulis alur ceritanya di sini. Nah, Oke. narasinya gitu. Oke, ya cerita. Fantasi, oke bagus Aruma. Boleh cerita fantasi nih. Halisa ceritanya tentang apa Halisa? Fantasi atau real life atau apa nih? Genrenya? Genrenya real life tapi bukan real life aku. Oke, ceritanya genre real life yang narasinya ini ya juga dibuat oleh Halisa gitu ya. Oke. Narasi AI. Oh, narasi AI. Ya, boleh boleh pakai narasi dari AI. Ya, Lisa tuh ada teksnya ya. Oke, bagus, Lisa. Ini boleh minta bantuan ChatGPT kan, Miss? Iya, boleh banget Aruma. Karena kita materinya memang penggunaan AI ya, ChatGPT dalam pembuatan project gitu. Jadi kita tidak jauh-jauh dari ChatGPT, Aruma ya, untuk pengerjaannya jauh lebih cepat ya. Karena kita sudah ada AI, teknologi AI untuk membantu kita dalam mempercepat pengerjaan project. Ya, coba kalau teman-teman bikinnya yang tanpa AI, pasti membutuhkan waktu lebih lama gitu. Tapi kalau teman-teman bisa menggunakan AI ya, proyeknya akan jauh lebih cepat pengerjaannya. Nah, kalau teman-teman sudah punya cerita, sudah punya alur cerita, sudah punya ide, boleh dituliskan pada ChatGPT. Nah, gitu, dituliskan. Tolong buatkan cerita tentang cerita fantasi. Opsinya nih. Nah, untuk judulnya Aruma boleh pilih dulu. Berikan opsi judul cerita fantasi gitu Aruma. Ya, kalau sudah punya ide boleh dituliskan idenya Aruma. Aruma sudah punya ide atau belum? Belum sih. Belum ya, boleh buat idenya nih oleh AI. Kita beri perintah nih Aruma. Berikan aku ide tentang cerita fantasi gitu. Jadi beberapa opsi. Nanti dari opsi-opsi yang disediakan, Aruma bisa pilih. Mau opsi 1, 2, 3 atau yang seterusnya. Aruma bisa pilih opsinya gitu. Oke, untuk Halisa. Oke, sudah bisa menggunakan
Promnya ya, Halisa sudah bisa menuliskan promnya nih. Oke, mantap Halisa. Belum cek. Udah ada cerita-ceritanya nih. Tapi Lalu kalau berikutnya, dia ganti kalau tadi waktu tadi balik tadi ganti di meja ganti mana kenapa oke, kita buat ceritanya nih. Nah, boleh digeser-geser, dirapihin nih Halisa. Kalau terlalu banyak kotak-kotak gitu ya, bisa digeser-geser, di adjust iya dari tiap-tiap opsi. Nah, itu ada opsi satu, dua, tiga. Kita geser ke kiri, boleh Halisa. Ini ada ceritanya ya. Oke, opsi kedua terdiri dari tiga juga, tiga opsi. Ada tiga kemungkinan cerita. Oh, ini udah muncul nih Aruma. Ceritanya tentang apa itu Aruma? Ada kota bayangan, opsi kedua. Lalu ada opsi satu, cermin antara dua dunia. Lalu ada penjaga waktu. Nih, terus ada apa lagi tuh? Crown Core. Oke, bagus nih. Aruma mau pilih yang mana nih? Aduh, Atau mau dibuat seperti multiverse gitu ya, Aruma ya? waduh. Jadi multiverse itu kan sebenarnya sama seperti ketika kita menentukan alur cerita gitu. Mungkin di dunia ya kalau di cerita multiverse ya teman-teman ya. Jadi ada opsi-opsi ceritanya nih. Mungkin di dunia A ya Aruma memilih es krim. Mungkin di dunia dunia B Aruma memilih roti kayak gitu-gitu loh. Jadi ada opsi kayak naskah ceritanya tuh bisa macam-macam. Seperti pada multiverse. Kalau yang pernah nonton apa ya? Doctor Strange nih. Halisa sama Rumah tahu Doctor Strange nggak? tahu Tahu. Pernah nonton? Haruma sama Halisa. Hmm. pernah muncul di Spider-Man aja Miss Oke, Spider-Man yang tiga generasi itu. Halisa. iya Iya, udah nonton berapa Halisa? Semuanya udah ditonton belum? The Spider-Man dari tahun hmm, 2000 itu. Dari tahun jadul ya. Sampai sekarang tuh ada yang ketemu dari masing-masing multiverse, dari masing-masing dunia itu ya. Nah, jadi ada multiverse gitu. Jadi ada universe A, B, C dan seterusnya. Terus ada kemungkinannya nih di sini ada Spider-Man, di tiap dunia ada Spider-Man. Ketemu di satu titik. Ya, ada Spider-Man dari dunia A, dan di dunia B dan C. Terus bersatu melawan musuh. Nah, itu bisa juga tuh Aruma dari cerita fantasy yang pernah ditonton boleh juga ya jadikan ide cerita. Atau tentang apa lagi ya? Kalau di Marvel, teman-teman suka nonton apa di Marvel? Marvel itu ada banyak ya tadi seperti Doctor Strange, terus yang punya kekuatan-kekuatan banyak ya pahlawannya ya teman-teman ya, hero-nya. Kalau Halisa lebih suka hero apa tuh kalau di Marvel? Spider-Man. eh, Spider-Man iya atau Spider-Man Spider-Man atau Iron Man atau Captain America atau Wonder Woman. Spider-Man Spider-Man. Kalau Aruma lebih suka apa? Kalau di Marvel pernah nonton Marvel nggak Aruma? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena Oh, oke. Terus Aruma nontonnya apa dong? kayak film Disney gitu. Oh, film Disney. Oh iya, bagus ya film Disney yang fairy-fairy gitu ya Aruma. Ada cerita-cerita Iya. fantasy gitu ya. Oke, boleh Aruma. Tentang fairy ada peri-peri gitu. Terus nanti ada dunia ini ya kalau di peri ada kayak buku sihir kayak gitu-gitu. Bisa juga Iya. nonton tuh. Oke, boleh Haruma. Ah, Nanti ada jalurnya ya, jalur satu, dua, tiga, empat gitu. Ada opsinya satu, dua, tiga, empat. Atau berapa boleh opsinya bebas ya teman-teman. Boleh dua, ya yang penting lebih dari satu ya kalau opsi. Pasti lebih dari satu. Boleh dua, tiga, empat, dan lima dan seterusnya boleh.
Kalau lebih simpel tuh dua, dua opsi atau tiga opsi. Kalau di awal boleh dibuat lima gitu ya, boleh opsinya lima di awal. Nanti kalau sudah makin makin ke belakang nih, makin bawah, teman-teman bisa buat opsinya lebih sederhana. Jadi dua opsi atau tiga opsi gitu. Oke nih, Halisa sudah mulai tes ya, udah mulai running project hasilnya nih, udah muncul ya Halisa ya. Oke, bagus Halisa. Coba dulu klik. Oh, ini udah muncul lagi. Fokus kerja, kejar promosi cepatnya atau cari waktu untuk membangun relasi. Ah, oke. Boleh dilanjut lagi nih, mau ditambahkan teks opsi lagi boleh tuh Alisa. Alisa udah pernah bikin website atau belum? Pernah bikin website? Belum, Miss. Belum. Oke, boleh tuh bikin website Aruma dan Halisa. Kalau teman-teman suka menulis ya, suka menulis boleh bikin blog pribadi. Udah pernah belum bikin blog pribadi? Belum. Nah, teman-teman bisa coba menggunakan WordPress. Ada yang tahu WordPress? WordPress WordPress, Iya, tahu-tahu. WordPress tahu ya. Jadi bikin website tapi versi non coding, tanpa coding gitu. Jadi teman-teman bisa pilih fitur-fitur tampilan websitenya, teksnya gitu pakai WordPress. Atau selain itu teman-teman juga bisa pakai media namanya Medium. Nah, kalau teman-teman suka nulis tuh ya, itu bisa pakai Medium. Miss juga nulis tapi jarang sih, nggak terlalu sering ya. Nah, itu bisa pakai Medium atau selain Medium masih banyak media lain ya, seperti sosial media juga bisa, teman-teman. Bisa bikin pakai sosial media, itu bisa untuk meningkatkan portofolio teman-teman gitu. Aruma dan Halisa kalau pengen bikin project-project ya, kalau weekend gitu, nah boleh tuh bikin project-projectnya nanti diupload bisa di media seperti Medium, kemudian blog ya, atau ada di sosial media seperti Instagram ya atau TikTok. Sekarang TikTok udah bisa upload gambar ya teman-teman ya, gambar yang di slide-slide gitu kan sekarang udah bisa tuh. Jadi bisa bikin carousel. Nah, kalau yang sudah tahu carousel ya, tahu Aruma dan Halisa istilah carousel? Enggak. Enggak. Carousel itu ini kalau Aruma udah pernah lihat postingan seseorang di Instagram yang bisa di slide-slide gitu fotonya Oh, ya. saya sering lihat. Bisa di slide-slide ke kanan kiri. Jadi postingannya tuh nggak hanya satu. Itu Bisa. namanya carousel. Iya, jadi sepertinya Aruma sama Alisa udah sering lihat, tapi cuman namanya aja yang belum tahu istilahnya itu namanya carousel. Jadi kita bikin cerita gitu ya, menggunakan Canva bisa ya, Aruma sama Alisa. Kalau mau upload di sosial media bisa pakai Canva tuh untuk bikin desainnya. Ya, jadi bikin ceritanya tuh dari judul cerita gitu di slide itu bikin konten gitu ya teman-teman ya. Sampai cerita yang terakhir gitu. Miss, Ya, Harisa, boleh disampaikan? ini kan kalau misalnya nggak bisa diginin gimana? Nggak bisa Eh, diapain? Coba-coba kita lihat. ini tanda panah yang ini. Oke, coba kita cek dulu. Tanda panah yang mana, Lisa? Ini, Miss. Nggak bisa Oh, dilihat. oh nggak bisa dilihat. Coba kita geser ke kiri. Nah, digeser lagi bisa nggak, Harisa? Geser ke kanan ya. Coba panahnya yang ini digeser ke kanan, yang pojok tadi, yang pojok kiri itu digeser ke kanan bisa nggak? Nggak bisa, Miss. Nggak bisa, oke. Kalau begitu, coba kita geser. Bisa nggak ya di-share link gitu? Miss bantu akses dari sini bisa nggak? Coba dulu ya. Boleh dikirimkan linknya, Alisa. Miss bantu cek dulu. Oke, Miss buka linknya ya. Si loading. Kita tunggu dulu. Oke, rumah juga sudah bisa menyusun promnya ya. Good. Oh, nggak muncul nih. Nggak bisa.
Nggak bisa nih punya Halisa. Ada Ternyata Miss. iya, Lain. no stories gitu. Miss lihat. Berarti Miss nggak bisa bantu langsung ya. Kita coba ini aja deh. Miss coba contoh kalau case-nya kayak punya Halisa tadi ya. Coba ini bisa nggak sih? Geser. Oh iya, kotaknya nggak bisa muncul gitu ya case-nya punya Halisa ya. Awalnya bisa muncul nggak Halisa? Enggak juga, Miss. Nggak juga. Oh, ini aja. Digeser ke kiri gini, Halisa. Coba Miss share screen, Halisa. Miss share screen dulu. Ya, oke. Udah kelihatan belum share screen dari Miss? Udah kelihatan? Kan case-nya punya Halisa tadi gini ya, nggak kelihatan gitu kan. Nah, jadi itu Halisa bisa, tadi kan nggak kelihatan gini ya Halisa ya. Gini, bahkan nggak kelihatan kotaknya sama sekali. Nah, Halisa coba bisa digeser ke kiri. Jadi di bagian bawah ini ada kursor yang bisa kita geser ke kiri gitu. Kita coba geser ke kiri full. Nah, ini udah otomatis akan muncul pasti. Pasti akan muncul di sana. Nah, bisa digeser ke kiri, bisa Udah digeser maksimal, ke Miss. kanan. Udah maksimal juga, Lisa. Oh, udah maksimal. Coba-coba, Iya. stop share ya. Oke, Alisa boleh di-share screen lagi, coba. Kita lihat share screen dari Alisa. Oke, Nah, Miss. Ini kan. masih loading. Oh ya, coba kita geser ya. Udah mentok ya, Alisa. Hmm, kalau Iya. udah mentok seperti ini, coba kita tes dulu. Di sana sudah ada berapa opsi di awal. Coba klik 2 kali di sini, Alisa. Ada 3 opsi atau empat Di opsi? mana, Miss? Berapa? Di sini. Klik 2 kali di sini, Alisa. Klik-klik. Kita coba cek isinya. Ini, isinya udah muncul ini. Oke, coba kita silang. Kemudian klik 2 kali lagi di sini. Klik-klik. Udah muncul? Oke. Nih ya, jadi yang pertama terima promosi meski tugasnya tidak sukai. Nah, Halisah mau buat ini, itu tidak masalah Halisah ya. Boleh kalau mau edit tulisannya bisa dari sini aja Halisah. Gitu. Alisa bisa edit. Yang mau diedit tadi yang nggak muncul yang mana? Yang pertama ya, terima promosi Hmm. meski tugasnya tidak kamu sukai. Oke, nggak apa-apa Alisa. Kalau nggak muncul ya, berarti memang tidak bisa. Itu udah maksimal, udah mentok. Atau Alisa coba mau dibuat ini di copy lagi, taruh di bawahnya gitu. Bisa. Atau mau ya, Alisa coba klik lagi di sini. Tapi Alisa mau edit ya, mau tambahin opsi lagi ya? Ya, Iya. coba kita taruh di sini, Alisa. Kita cek Di lagi mana, ya. Miss? Di sini. Di copy yang terima promosi itu bisa di copy, dipindahin di bawahnya. Coba mulai bisnis kecil itu. Coba kita copy, terus pindahin di bawahnya deh. Nah, terus kita coba lihat. Oh, oke, udah muncul, Alisa. Mana, Miss? Nah, taruh di atasnya boleh deh, Alisa. Daripada nyempil-nyempil ya. Malah nggak kelihatan tadi. Oke, Alisa boleh lanjut lagi ya. Nah, Jadi caranya kayak langsung. gitu tadi. Iya. Good, Halisah. Boleh dilanjut lagi menambahkan opsinya tuh. Nah, semakin banyak ya jaring-jaringnya ya. Jaring laba-labanya nih. Oke, good. Untuk Aruma sudah bisa menggunakan ChatGPT-nya. Oke, good, Halisah. Sudah bisa. Aruma juga sudah bisa. Nanti kalau ada kendala boleh sampaikan lagi ya sama Miss. Miss sambil lihat progres dari Aruma dan Halisa. Kalau ingin membuat teks cerita tadi langsung diketik seperti biasa. Tapi kalau ingin membuat opsi, ya, Aruma nanti bisa menambahkan tanda kurung siku ya. Jadi ada square bracket itu di awal dan di akhir. Double, double kurung siku ya. Ingin membuat sebuah opsi menjadi opsi bisa menggunakan kurung siku. Oke, itu untuk teksnya bisa diceritakan nih ya Aruma. Oke. Oh iya, Iya, Aruma mau menambahkan opsi?
Lupa ini. Ada yang lupa. Yang mana rumah? Boleh disusun lagi. Ini kan next, ini udah ada opsi. Ya, Ini aku mau buat kayak endingnya gitu kan. Gak usah ditambahin kurung siku lagi kan ya berarti ya. oke. Kalau endingnya berarti ditaruh di setelah endingnya. Coba Aruma. Kita lihat dulu di sini. Kita cek satu persatu ya Aruma ya. Klik di sini dulu Aruma. Kita coba tes. Klik 2 kali. Nah, yang pertama, Alia siswi SMA biasa nih, menemukan sebuah cermin tua. Kemudian ada 2 opsi. Yang pertama, Alia harus memilih. Kemudian yang kedua, musuh utamanya. Oh, ini dia. Ini Alia harus memilihnya ditaruh di luar kurung siku aja nih, Aruma. Jadi nanti opsinya hanya tetap di dunia asalnya itu ya, mulainya dari sini. Oke, bisa di copy, ditaruh di sini. Boleh ditaruh di sini nih ya rumah. Oke, didiemin dulu aja rumah. Klik di sini. Klik ya, paste, Ctrl V. Bisa di Ctrl V? Oh, Ctrl V-nya ini ya. Banyak nih teksnya. Boleh di delete dulu aja ya rumah. Kemudian kita lihat berarti tidak perlu di Ctrl V ya. Nah, ini udah ada tetap di dunia asalnya atau memenuhi takdirnya di Arvelis. Oh, ini dia. Ini opsinya Aruma ya. Aruma. Jadi dia opsinya yang pertama tetap di dunia asalnya atau memenuhi takdirnya di Arvedis itu cerita yang pertama. Jadi alurnya bukan yang tadi. Ini kan ada musuh utamanya adalah Verjalnya dari dunia paralel paralel lain. Ini bukan merupakan opsi. Jadi opsinya yang ini dan yang ini Aruma. Yang pertama Oh, tetap di dunia asalnya ya. Lalu yang kedua memenuhi takdirnya di Arvelis gitu. ya, Nah, jadi memenuhi takdirnya di Arvelis boleh di copy, ditaruh di sini ya, rumah ya. Oke, Venice. iya, rumah. Udah Makasih dilanjut ya. lagi, sama-sama. Nah, ini memenuhi takdirnya di Arvelis. Kemudian, kurung siku, yang atas boleh di-delete dulu ya rumah. Yang atau memenuhi takdirnya di Arvelis bisa dihapus ya. Oke, jadi yang pertama opsinya adalah tetap di dunia asalnya. Lalu opsi yang kedua, memenuhi takdirnya di Arvelis gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Aruma boleh lanjutkan nih. Dari kedua opsi ini, ya, masing-masing mau ditambahkan opsi lagi, kita bisa klik 2 kali di sini, Aruma. Klik 2 kali. Oke, sudah muncul. Nah, untuk memenuhi takdirnya di Arvelis, opsinya seperti apa? Aruma bisa tambahkan narasi cerita menggunakan AI tadi. Kita coba cari lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, Arvelis. Tadi sampai di mana nih? Untuk yang Arvelis, Arvelis yang baru. Coba Yang untuk ini. yang ini sudah ada. Oke, ini Oh, ya. Beberapa tahun setelah portal ditutup, nah ini boleh di-copy. hmm. Kemudian kembali ke Twine lagi, lalu kita copy. Nah, setelah dipaste di sini, kita paste, Ctrl V, ya. Lalu akan muncul ya. Di sini sudah muncul. Nah, mau ditambahkan opsi lagi nggak, Aruma? Kalau mau ditambah opsi lagi ketika memenuhi takdirnya, di Arvelis boleh ditambahkan di bawahnya sini. Aruma bisa tuliskan dalam kurung siku tadi ya. Kurung siku. Kalau ada 2 opsi, boleh ditambahkan 2. Atau ada berapa opsi, Aruma bisa tambahkan di sini. Gitu. Oke. Kalau sudah, bisa lanjut ke dunia, tetap di dunia asalnya ya. Tetap di dunia asalnya, mau ditambahkan ceritanya ya, narasinya bisa di copy lagi. Cermin input itu terbuka lagi. Oke, ini sudah ada twistnya. Coba promnya Aruma tadi menulisnya seperti apa Aruma promnya? Kita lihat promnya Aruma. Ini. Sekarang Oh, belum belum ditujukan menggunakan twine gitu belum? Udah dikasih perintah belum.
Belum. Nah, coba Aruma boleh tuliskan lagi prompt di sini biar nggak bingung. Kayaknya tadi Hmm. agak bingung karena belum dikasih perintah menggunakan Twine ya. Jadi ChatGPT-nya masih general gitu. Oke, untuk perintahnya ya Aruma bisa dituliskan nih. Aku ya, aku akan membuat cerita nonlinier menggunakan Membuat ya, aku cerita akan membuat cerita nonlinier ya, non-linear atau interaktif ya. Non-linear tulisannya ya betul atau interaktif menggunakan menggunakan media Twine. Menggunakan media Twine. Twine. Oke, Twine, media Twine. Bantu aku ya membuat projectnya, membuat untuk membuat projectnya. Oke, projectku gitu boleh. Nah, kita play. Nah, kita enter. Oke. Nah, ini dia rumah. Kita tunggu dulu ya. Oke, keren banget nih. Nah, jadi sudah ada konsep ceritanya, gayanya, outputnya. Nah, ini dia yang akan kita gunakan ini ya rumah. Yang pertama ada narasinya tuh. Alia menemukan cermin tua di lontang rumah neneknya. Saat menyentuhnya, ia tersedot ke dunia lain. Terus ada opsinya nih. Nah, caranya disalin kode aja nih, Aruma. Boleh diklik salin kode. Gimana kalau kita buat project baru aja rumah biar nggak bingung tadi di awal. Jadi tinggal copy-copy. Oke, kita buka, kita klik back ya, kita klik back di sini ada back. Kita klik back, kemudian kita buat baru new ya, new kita kasih judul. Nah, judul ceritanya langsung. Tadi kan masih tes ya. Sekarang udah yang beneran nih ya rumah. Cerita fantasi, judulnya apa boleh ditulis. Oke, cermin dua dunia. Oke, kalau sudah kita create. Lalu berikutnya, nah kita copy dulu yang dari AI. Ya, Aruma boleh copy kodenya tadi. Kita tuliskan di sini. Oke, sudah bisa. Nah, berikutnya kita klik lagi di sini. Ini ada dua kemungkinan ya. Ada forest entrance dan library. Jadi, Aruma bisa klik lagi salah satu dari forest entrance. Kita klik pada ChatGPT lagi. Aruma boleh cek. Di Forest ada apa di sana? Oke. Ini silahkan jawab dulu poin di atas, lalu kita langsung mulai rancang poinmu. Oke, jadi pertanyaannya tadi apa ini? Oke, lanjutkan gitu, ditulis aja. Oke, lanjutkan gitu. Oke, lanjutkan. Nah, jadi dia akan melanjutkan memberikan opsi-opsi yang lebih lengkap. Nah, itu sudah ada desainnya ya. Silakan jawab keempat poin di atas. Oh, diminta buat jawab dulu nih. Coba kita tentukan. Nih, konsep cerita utama. Apakah kamu mau melanjutkan? Oh, ini dia. Jadi ada strukturnya nih. Oh, ditulis lagi promptnya aja. Sepertinya ChatGPT-nya bingung ya, karena dari awal dia belum paham maksudnya. Jadi ditulis lagi promptnya aja di sini ya rumah. Buatkan, ya, buatkan aku, ya, eh, cerita non-linear linear atau interaktif menggunakan media Twine. Menggunakan media Twine, fine ya, dengan judul ceritanya apa tadi? Nah, Roma boleh tuliskan dengan judul cerita Cermin Dua Dunia. Cermin Dua Dunia. Sajikan secara lengkap gitu. Oke, sebelumnya dan sajikan sampai secara sajikan secara lengkap dan detail.
Oke, kita coba dulu ya rumah. Nanti kalau masih belum clear kita perbaiki lagi promnya. Nah, ini sudah muncul promnya. Kita scrolling lagi ke bawah hasilnya. Nah, ini sudah muncul nih. Ini yang pertama itu ada cermin dua dunia. Namaku Alia nih. Lalu ada forest dan cahaya ya. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan dulu aroma biar nggak bingung. Ditulis pisahkan ya, pisahkan tiap kemungkinannya. Tiap kemungkinannya. Dah gitu. Jadi biar nggak digabung ya. Itu tadi kan langsung digabung gitu ya proyeknya semuanya. Ya, sekarang kita memecah cerita non-linear nih. Jadi strukturnya nih, coba kita scroll ke bawah lagi ya rumah. Nah, cabang satu, oke. Ada cabang-cabangnya nih. Nah, Wah, cabang sekarang tersebut. dia muncul ringkasan pohon keputusannya nih. Ini nanti kalau mau dibuat di Miro bisa ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Aruma, oke. Di situ ada cabang-cabangnya nih. Sudah ada kode programnya belum di sana? Sudah. Nah, scrolling lagi ke bawah. Nah, sekarang ya, berikan kodenya secara lengkap gitu. Berikan kodenya secara lengkap. Nah, itu kadang ChatGPT agak ini ya Tidak. belum sesuai karena dia masih bingung yang disebutin itu yang gimana gitu kan. Oke, dia muncul nih sekarang. Nah, itu Aruma yang Miss maksud. Aruma bisa pindah-pindahkan mulai dari start, kemudian ada pilihan kalau forest apa, kalau runway gimana. Nah, itu kodenya tinggal di copy-copy ke Twine punya Aruma tadi. Oke, siap Aruma? Udah siap tuh, udah ready ya. Tinggal di copy aja ke Twine. Coba ada yang mau ditanyain dulu nggak rumah? Masih bingung nggak untuk nempatinnya? Enggak, guys. Oke, boleh dicoba dulu ya. Semangat ya rumah. Kita copy, kemudian buka tuannya ya. Oke, kita copy lalu di paste ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau menambahkan kemungkinan lagi bisa diklik di sini ya, di kotak-kotaknya itu rumah. Oke, ini bisa diklik silang aja tuh. Kalau muncul banyak bisa diklik silang. Ya, bisa diklik silang-silang biar nggak terlalu banyak kotak-kotak yang muncul itu. Nah, gitu. Kalau mau diedit bisa diklik dua kali pada kotak yang akan kita pilih. Kayak gitu ya rumah ya. Kemudian untuk Halisa, sudah sampai mana progresnya? Oke. Wah, udah sampai hampir ending nih. Good job ya, bagus nih Halisa. Ada cerita lanjutannya ya. Oke. Nah, itu ada Berarti kita copy, sudah di copy. Lanjut lagi ke Twine. Oke, buat baru boleh. Ya, rumah boleh. Dunia paralel. Oke, dua dimensi. sorry. Dua, dua dunia. Oke, delapan dimensi. Oke, oke, bagus, rumah. Apa tadi lupa? Kembali lagi ke AI. Nah, di copy nih, mulai dari start. Alia ya, ada Alia menemukan sebuah cermin tua di loteng. Hmm. Oke, lanjut lagi. Halisah dan Aruma. Alisa kalau sudah selesai boleh di. Oke, sudah di play ya. Good. Coba kita tes dulu, tes running dulu, Halisa. Ada ceritanya nih, kamu minjam uang dari tabungan orang tua. Ide bisnismu sederhana, tapi bermakna. Kopi lokal dengan cita rasa Indonesia. Oke, ada tiga opsi di sini. Fokus membesarkan bisnis perlahan, tapi pasti, atau cari investor untuk ekspansi cepat. Atau putuskan kerja sampingan untuk bertahan hidup. Nih, kalau Halisah di sini pilih yang mana nih, Halisah?
Yang pertama, fokus membesarkan bisnis, atau yang kedua, oh yang kedua nih, kamu mengajukan proposal, presentasi ke sana kemari, akhirnya satu investor investor tertarik nih, dana masuk dan bisnismu meledak. Wow, oke, jadi berusaha giat ya untuk mendapatkan investor nih. Kemudian investor ingin kamu pindah kota besar demi potensi pasar. Nah, ini bisa diklik lagi tuh kalau ada opsi lanjutannya. Oke, udah muncul endingnya nih. Investor bilang, kalau kamu buka cabang di Jakarta, kita suntik dana 3 kali lipat. Tapi pindah berarti meninggalkan tempatmu sekarang. Dan semua yang kamu bangun dengan tangan sendiri, apakah? Oke, endingnya sudah muncul. Ending 8. Klik. Oh, ini dia. Kamu pindah cabang barumu di Jakarta meledak nih. Media meliput, pesanan membanjir. Tapi kamu kelelahan, sering jatuh sakit, dan mulai merasa asing terhadap apa yang kamu bangun. Kesuksesanmu diukur dengan grafik naik, tapi kebahagiaanmu tidak. Oh, gitu nih ceritanya. Bisa back lagi tuh, Alisa. Oke, bagus, Alisa. Sudah bisa diklik ya. Ada link-link yang tadi yang warna biru itu opsinya, ya. Kemudian bisa diarahkan pada opsi-opsi jawabannya. Ada alur ceritanya juga di sini. Ada yang ending berapa nih? Banyak ya, endingnya ada berapa macam, Halisa? 12, Miss. Oh, ada 12 opsi endingnya. Oke, bagus nih. Sudah kompleksnya, sangat kompleks nih. Bagus, Halisa. Nanti kalau sudah, boleh diekspor S2 dan juga publish to file. Diklik lagi, nah itu ada publish to file nih. Halisa bisa klik pada publish to file. Itu dalam format HTML. Nah, itu dia. Kalau sudah, boleh diupload di Algonova ya. Di nomor ketiga sepertinya. Oke. Kita upload di bagian bawah itu ada file attack ya. Bisa diklik file attack. Kita pilih file format yang tadi kita upload. Nah, oke. Sudah ada cerita 1.html, lalu kita simpan dan kita submit. Nah, itu dicentang, lalu saya memecahkan itu, kita klik. Oke, good job Halisa, sudah berhasil. Yeay. Tadi ceritanya tentang apa ini, Halisa? Coba boleh ceritain. Eh, itu ceritanya tentang orang yang baru selesai kuliah terus dia bingung mau nentuin jalan hidupnya kemana. Oke, dia ceritanya lagi lulus kuliah, terus dia masih bingung menentukan jalan hidupnya kemana ya. Ada berapa opsi di awal cerita, Halisa? Ada 4. berapa opsi? Ada 4. Coba kita buka Twine lagi. Ada 4. Apa saja itu? Twine-nya bisa diklik. Langsung. Oh, ini dah muncul nih. Aku ingin langsung bekerja di kantor besar. Kemudian, apa lagi ya, Lisa? Aku ingin mengejar passion sebagai seniman. Oke. Terus aku ingin membangun usaha sendiri sama aku ingin jeda dulu mencari tahu siapa diriku. Nah, ini ada 4 opsi di sini ya. Kemudian, Halisa pilih yang mana nih? Coba pilih salah satu. Misalnya aku ingin jeda dulu mencari Oke, tahu siapa diriku. boleh. Kita jeda dulu sebentar. Kemudian ada opsi lagi nih di sini ya. Gunakan waktu untuk memperdalam skill dan hobi, atau lakukan perjalanan ke tempat baru atau jalan-jalan nih. Atau gabung komunitas untuk bertukar pikiran nih. Kalau Halisa pilih yang mana nih? Kalau misal lagi gap year, kita pilih yang mana, Halisa? Mau pilih Lakukan yang mana? perjalanan ini. Oke, jalan-jalan nih. Kamu naik kereta ke kota kecil, lalu naik kapal ke pulau terpencil, bertemu orang-orang dengan cara hidup berbeda. Kamu belajar bahwa sukses bagi sebagian orang bukan soal uang, tapi waktu untuk keluarga. Bukan soal jabatan, tapi damai di hati. Kamu pulang dengan mata yang lebih terbuka dan hati yang lebih yakin. Mungkin selama ini aku mengejar definisi sukses milik orang lain. Nah, oke. Lalu ditawari tinggal dan kerja di tempat yang kamu kunjungi. Oh, dapat tawaran nih untuk tinggal. Kemudian kerja juga ya. Kemudian boleh dilanjut lagi ceritanya, Halisa? Oke, seorang pemilik. Oh, kamu tak menemukan sukses nih. Kamu menemukan rumah. Oke, ada ending yang dipilih ya berdasarkan opsi tadi yang kita klik. Oke, good, Halisa. Kemudian kalau yang pertama, oh, sudah bisa juga.
Sudah muncul opsi-opsinya. Oke, mantap Halisa. Keren. Nanti Halisa boleh dikembangkan lagi ceritanya ya. Ini sudah bagus, keren. Kemudian kalau Halisa bahasanya menurut Halisa udah enak didengar belum? Kalimatnya dari ChatGPT tadi. Karena ini dari ChatGPT masih Ya, agak kaku sih. masih agak kaku. Nah, kalau Halisah mau buat lebih friendly gitu ya, gaya bahasanya boleh ditulis promptnya ya. Jadi promptnya kita tulis buat versi dengan gaya bahasa yang lebih familiar seperti itu. Boleh Halisa. Kemudian tokohnya tadi sudah ditentukan ya, udah bagus. Oke, good job Halisa, keren. Yeay, berhasil. Terima kasih Halisa. Kemudian untuk Aruma, Aruma juga sudah menyusun. Di sini ada beberapa kemungkinan ya. Ceritanya punya Aruma ini tentang apa Aruma? Coba boleh diceritakan sekilas nih Aruma, boleh. Ceritanya tuh tentang Alia menemukan cermin tua di lantang rumah. Oke. Kemudian, Ini aku boleh lihat tipis-tipis. boleh, 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 boleh Aruma. Kita Terus buka habis itu ChatGPT-nya. Mm-mm. si teman di loteng. Terus Oke. saat dia menyentuh permukaannya berubah jadi kayak air. Terus kayak dia di- ditarik masuk gitu. Oke. Terus jatuh ke hutan asing. Dia nggak kenal itu di mana dan nggak familiar itu di mana. Dengan Oke. dengan dua matahari bersinar di langit, dunia itu berasa kayak magic dan Yes. berbahaya. Sesampainya di hutan, nah ini ada forest ya, ada kedua kemungkinan ya, Aruma ya. Ada Ya, forest dan juga ada help call. Nah, berteriak minta tolong atau menjelajahi tempat asing. Nah, Aruma mau pilih yang mana nih? Menjelajahi atau berteriak? Aruma mau pilih yang mana nih? Misalnya kalau ada berteriak dua sih. kemungkinan. Oke, berteriak ya. Karena berteriak opsinya apa nih? Coba kita lihat Aruma. Berteriak. Alia, oke, boleh dibaca Aruma. Mm-mm. Yang help call, Alia Ya. berteriak meminta bantuan. Tiba-tiba makhluk bayangan muncul dari balik pepohonan. Tepat sebelum makhluk itu menyerangnya, seorang pria berjubah ungu menyelamatkannya. Kyle, kau bukan dari dunia ini. Cermin itu telah memilihmu. Memilihmu, Oh. ya. Telah memilihmu. Wow, oke. Ceritanya ini ya, ada cerita yang dibalik ya, misterinya nih. Oke, ternyata sudah dipilih ya. Yang kedua nih, ada dua opsi ya. Rumah mau pilih yang mana? Apakah ikut Kyle atau menolak dan berlari? Kalau Kalau Aruma jadi tokoh di sini, pilih yang mana? ketika Kyle sih. Ikuti Kyle. Oke, kita pilih. Kalau ikuti Kyle, kemungkinannya apa ini? Coba kita lihat lagi Aruma. Wow. Ikut Kyle. Kyle membawanya ke kulit penjaga. Di sana, ia menjelaskan bahwa dunia Arvelis dan dunia manusia terhubung oleh retakan besar. Jika tidak diperbaiki, keduanya akan hancur. Alia harus memilih cara menyelamatkan kedua dunia. Oke, harus memilih dua nih, dua opsi. Mau pilih yang mana caranya, Rumah? Apakah menggunakan sihir kuno atau menggunakan teknologi kuno? Menggunakan ekonomi. Teknologi kuno? Oke, kita pilih teknologi kuno, Bisa. Rumah. Boleh. Eh, Nah, Alia mempelajari artefak teknologi yang mampu menutup celah antar dunia. Saat dia saat ia siap mengaktifkannya, seorang gadis muncul, identik dengannya. Walira, aku versi lain dirimu. Kita harus bersatu. oh, ada versi lain nih. Wow, oke. Ada varian-varian ya. Ya. Ketemu varian Aruma versi A, B, C. Oke, good Aruma. Kemudian setelah itu Aruma pilih yang mana nih? Apakah bersekutu dengan Alira atau melawan Alira? Lawan aliran. Melawan Alira. Oke, kita lihat. Kalau melawan, hasilnya seperti apa nih? Pertempuran hebat terjadi antara Alia dan Alira. Sihir dan cahaya bertabrakan hingga langit terbelah. Alia akhirnya menang, tetapi portal di langit mulai runtuh. Ia punya dua pilihan terakhir. Oke.
Thank you. Ah, ini ada alur juga ya. Apakah tinggal di Arvelis sebagai penjaga atau kembali ke dunia manusia? Ada opsinya. Coba kita scroll lagi ke bawah, Aruma. Ada berapa opsi lagi? Coba kita scroll ke bawah. Oke, bagus. Ada endingnya, ada beberapa macam ya. Iya. Oke, ya ini dia. Berarti sudah bisa menuliskan prompt dengan baik ya, Aruma ya. Nanti tinggal Wah, dipindah-pindahin aja ke Twine. Kemudian nanti kalau sudah selesai, Aruma boleh di-download dalam bentuk file HTML atau TWI. Nah, nanti di-upload di Algonova. Oke, mantap terus. Aruma. Good job. Terus gimana? Oh iya, kalau sudah nanti Aruma bisa klik di build ya. Klik di build untuk mengecek, kemudian di play. Nah, ini ada play, boleh dicek. Play. Oke, ini sudah muncul nih Aruma ya. Jadi ini untuk ceritanya sudah bisa muncul. Klik salah satu. Nah, nanti akan muncul lagi. Tuh, tadi yang kita ceritakan tuh Aruma. Udah bisa ya. Iya. Oke, keren Aruma ya. Kalau sudah bisa seperti ini, Aruma bisa di-download ya filenya. Sudah bisa belum cara downloadnya? Sebentar. Oke, kita kembali ke sini coba Aruma. Ke Twine yang di sini, kemudian klik pada bagian Export as TWI dan juga Publish to File. Dua-duanya nanti diklik akan muncul. Nah, ini sudah berhasil terdownload. Kalau sudah berhasil terdownload, nanti boleh diupload filenya di Algonova. Gitu, Aruma. Oke, nanti boleh dilanjutkan untuk upload ya, Aruma ya. Jadi Oke, kan ya. yang download kan ya Iya, udah sudah. begini. Sudah selesai. Betul, Aruma. Mantap. Ya, Aruma dan Halisa nanti boleh dilanjutkan lagi kalau mau membuat versi cerita yang lain ya. Aruma dan Halisa bisa dilanjutkan pembuatan ceritanya. Kemudian kita manfaatkan Swine untuk menuliskan dan juga pembuatan cerita interaktif. Gitu ya, teman-teman ya. Hari ini tadi kita sudah belajar banyak caranya membuat cerita interaktif. Tadi seperti Aruma dan Halisa yang sudah dipraktikkan ada cerita real life punya Halisah ya yang lagi lulus kuliah lalu dihadapkan dengan beberapa pilihan. Kemudian Aruma ada cerita interaktifnya tentang dua dunia ya, ada dua opsi. Nah, tadi kemudian ada opsi-opsi lanjutannya seperti itu. Nah, sudah bisa dibuat juga punya Aruma, keren ya. Good job Aruma dan Halisah. Kalau sudah berhasil seperti ini teman-teman ya, nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk pembuatan karya selanjutnya ya. Oke, kita bisa manfaatkan ChatGPT untuk penulisan ceritanya, teman-teman. Oke, mantap Aruma dan Halisah. Nanti kita ketemu lagi minggu depan belajar tentang HTML dan CSS ya. Halisah dan Aruma. Oke, siap? Siap Siap, ya. Miss. Oke, ya udah nih teman-teman. Kita tutup dulu lesson hari ini ya. Halisah dan Aruma, terima kasih banyak udah join. Nanti kita ketemu di next week. Oke, nanti kalau ada kendala boleh sampaikan aja sama Miss ya. Ada pertanyaan boleh sampaikan sama Miss di grup WhatsApp. Oke, siap ya? Sampai jumpa, Oke, Kalista dan Aruma. Terima kasih. terima Bye. kasih. Oke, Bye-bye. kita tutup ya teman-teman ya.